sebulan yang lalu Gilang itu muntah. Abis podcast 5 episode langsung. Gila. Gue muntah. Gue ngerasa kayak nyawa gue diambil. Tapi setelah muntah langsung enteng kan badan? Nyawa gue balik lagi. Hari ini kita tiga aja. Karena Hari ini- kita udah tahu batas maksimal kita tuh 5. Iya. Limit kita Iya, tuh 5. limit kita 5. Jadi sekarang sengaja gue bikin schedule hari ini 3. Kalau 5 gue muntah. Kalau 3 gue masih masuk angin, masih gak apa-apa. Iya. Cuma pusing-pusing dikit Iya, lah. pusing-pusing dikit. Kalau 3 paling kayak pusing mikirin nanti aja ngomongnya bahas apa lagi ya kan. Sorry, Mas siapa ya? Ya kita lagi ngobrol Mas ada Nah, di itu dia. Kenalan. Kenalin. Jadi kita akhirnya podcast lagi nih. Dan hari ini bareng Echa dari Day after 24. Day Live. Day after 24. Day after 24. Cuma gue bukan 9 to 5 father nih, nggak punya anak gue, Dil. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa. Lu semua udah punya anak kan di sini? Gue Belum, punya dia anak belum tapi nikah. gue umpetin. Gimana belum nikah, Pak? Dia belum nikah. belum nikah. Belum nikah. Oke, Jadi emang kita oke. konsepnya tuh pengen nggak konsep bisa bener. Makanya biar tahu opening intronya tuh yang bener. Iya. Biar kebayang. Biar tahu Selamat Echa datang juga. di 9 to 5. Gini Gimana aja, ada- lu buka episode yang lama. Ntar dengerin dulu deh. Jadi gimana Lang? 9 to 5 tuh gimana intronya? Selamat datang di 9 to 5 Father, di mana ada 2 orang bapak-bapak dan 1 orang anak lajang yang ngomongin soal parenting iya. dan Oh, iya. adulting. Iya, iya. Di sini Oh, udah iya. kedatangan Gue udah pernah denger itu. Echa. Nah, Oke. Suara dia gokil juga, Bro ya? iya. Iya, kan dia dia Bisa kayak penyiar. gitu ya? Hah? Penyiar loh? Penyiar. Gue penyiar, gue penyiar. Emang. Gak usah Bisa digituin, gitu Mas. ya? Jadi kalau kata dia tuh Gitu kita ya. tuh harus punya berbagai macam suara. Iya. Suara sehari-hari sama suara apa Lang? Suara call center. Suara call center. Coba ya? kalau konselor gimana? Iya kak, kita akan usahain ya. Wah, itu paling ngeselin tuh, Bray. Iya. Kita lagi pusing-pusing kan? Ya IndiHome. Iya, itu paling. IndiHome. Nggak boleh bilang anjing di sini ya? Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi anjing baik cuy. Sebenarnya gue kadang-kadang suka Oh, iri. langsung Kenapa? mulai ke anjing Apalagi- nih kita nih. Apa nih Lagi anjing? rame nih soal anjing nih. Ada apa anjing? Ini tuh udah anjing rame, dia lagi Kehilangan ada- anjing Oh, juga. kehilangan Oh, anjing iya, juga gila. lagi. Oke, tapi bentar kita Iya, kejauhan. Ntar dulu, sebelum ke ngomong sana anjing. ya. Oke, Sebelum iya, kita lu ke dulu sana lah. ya. Kita ulang aja kali ya. 9 to 5 father ya. Sama cobain Risol dulu. Risol. Oh iya iya. Coba iya, kan tadi iya, katanya iya. lu bilang risolnya enak. Tadi gue dikasih Pondok Laras nih. Heeh. Bisnis siapa nih, Jil? Ini sebelah gue. Bini. Bini. Nah, Orang tua bini. berarti Berarti Mertua. Jadi Mertua. Pondok Laras mertua punya orang tua. Oh. Kakek. Kakek. dia ngasih gue risol enak banget. Anjir di review aja. Iya. Damn. Hey Zimar. Ini risol yang paling enak yang pernah gue rasain di muka bumi ini. Hari ini ya, hari ini. Enggak, seumur hidup gue. Oh iya, seumur hidup. Gila. Cuma, ya kalau mau beli gimana? Ini hidden recipe. Nggak dijual. Nggak Hidden dijual. menu, Emang nggak dijual? hidden Ada menu. Nggak ada di menu. Jadi ini by request doang. Gak usah dideketin gitu juga Mas. Gua jadi haus. Enak banget nih, lo nggak jual nih yakin? Iya itu Iya, gimana hidden sih, Jak, menu. kalau ada yang mau beli? Ntar gua kasih tau ke manajemen untuk ngejual produk ini. Kalau Karena emang banyak ini by yang nanya. request doang, iya. Kalau banyak yang nanya. Cuma nggak ada yang nanya juga sih. Cuma kita doang yang di sini Lu yang nggak nanya. tahu power of day after 24 bro. Damn. Masa dia militan bro. Iya sih. Gila bro. Nanti datang, Mbak saya mau risol Yang di dimakan review sama day after 24. Day Live 24. Live after After 24. 24. Day after 24. Nah. Days after 24. Iya, Day itu. after Days 24. after 24. Jadi nama menunya adalah Risol Days after 24. Oh, karena belum ada di menu. Betul. Bisa jadi. Lu tau gak sih di bus itu ada satu judul satu menu namanya Soraya's Favorite. Bus. Jadi Bus apa sih? punyanya itu Jus. minuman bus. Jus gitu. Oh iya iya oke Iya. oke. Terus jadi, dia. jadi itu menu favoritnya dari yang punya. Jadi Yang itu punya kayak Soraya? Soraya. Soraya. Soraya siapa nih? Nggak tahu orang Australia kali. Oh bukan yang Pas di- Unil. iya. Bukan dong. itu Soraya film. Soraya film. Ada Soraya favorit itu jadi kayak gue udah sering beberapa kali ngasih ide gitu. Kita bikinnya paket yang favorite owner gitu. Oh bagus juga Gitu-gitu. tuh. Jadi orang ketika iya, bingung iya. mesen apa ya, Nah, kan ini ada favorite biasanya owner. kan recommendation chef. Ini rekomendasi dari ownernya gitu. Cuman ini bisa jadi salah satu gua ajuin sih. Oke. Gitu. Oke, anyway, jadi day life after days. Masih salah lo mas. 30 second to Mars. Nah, itu dia. Days after 24. Day after 20. Eca. Eca Namanya Eca. Eca dari day
After Live 24. Mars 30 second to Mars. Emang susah ya? Live apa? Day. After. Day After Day sunset. Hari setelah 24. Nah. Itu sebenarnya ide gue Hari tadi bikin vlog 24 itu ya. 24 itu umur berarti. Umur gue waktu gue bikin vlog pertama kali. Oke. Apa yang Berapa tahun terjadi? yang lalu berarti? Apa yang terjadi emang setelah umur 24? Banyak yang terjadi. Ini ketemu Fadil gitu kan. Makanya lu mendokumentasikan kehidupan lu gitu ya? Iya sebenarnya gini, kenapa gue mendokumentasikan awalnya tuh awalnya ke influence lah sama zaman dulu tuh kan YouTube Iya. daily vlogging segala macam kan. Tapi daily vloggingnya tuh bener-bener yang kayak mereka upload setiap hari gitu. Belum ada Casey Neistat nih. Oke. Masa iya? Oh, belum ada deal. Jadi ada Atau lu belum tahu? Enggak. Pas lu Gua mulai? internet banget bro zaman dulu. Orang berarti kuliah belum lulus lagi skripsi, lu tahu depan komputer doang kan kerjaan gue ya kan. Referensi lu siapa dong? Jadi ada salah satu YouTuber US, dulu ada 2 sih yang gue nonton. Itu namanya City FXC. Sama satu lagi Shay Tarts. Nah, yang menariknya si City FXC ini tuh kalau lu anak perpopangan zaman dulu tuh nama band We The Kings tau gak lu? Enggak tahu. Gue nggak tahu. Ada yang parah banget ya di sini nggak? Kangen band gue tahu. Pokoknya ada Ini referensinya band. Melayu anjing. Ada band namanya We The Apa Kings. kabar? Nah, With the Kings. With the Kings. We The Kings. With the Kings. Nah, basisnya itu dia itu waktu itu kena cancer. Oke. Oke. Ah, pas dia kena cancer otak. Nah, dia start vlogging tuh dari tahun 2008 apa berapa. Nah, dia dapat Guinness Book of Record. Atas? Ngevlog 5 tahun berturut-turut tanpa pernah putus hari pun. Oh. Dia tuh yang ngawalin, baru muncul ada sama Shay Tarts. Itu Shay Tarts kayak family gitu. Di daerah apa namanya? Di daerah US yang kayak kampung gitu. Di daerah pegunungan lah, daerah pegunungan gitu. Nah, mereka tuh kayak Mormon family. Tau Mormon kan lo? Enggak. Ya kayak ada aliran Kristen gitulah. Mereka Oke, Mormon oke. terus yang family banget. Terus dia itu pertama kalinya family vlog. Nah, dia sama Sherta tuh rame. Makanya abis itu ada Fun for Louis, lo tau kan Ya pasti. tahu dong Fun for Baru Louis. muncul Yang Fun for gimbal. Louis, Ben Brown. Nah, Jack's itulah. Gap. Nah, ya itu Jack Gap, tapi dia nggak bikin vlog kan, dia Iya. bukan daily vlog. Dia lebih gila lagi sih. Nah, dari situ tuh gue kepikiran. Zaman dulu tuh kan gue motret. Kayak suka street photography gitu, Dil. Ya, gue bukan fotografer ini ya, cuma hobi doang gitu pas kuliah. Terus gue mikir kayak anjing, masa gue kamera gini-gini doang bosen nih moto. Nggak ada duit. Kita nggak tahu duit waktu dulu Iya. zaman kuliah gue dulu kan. Terus gue baru itu gue liat internet, gue mikir seru juga nih ya. Terus gue ngeliat apa namanya video-video mereka, momen apa segala macem di videoin. Nah, waktu itu tuh Shater ngevideoin hidupnya tuh dari awal sampai, lo kalau tahu dia salah satu yang bikin MCN pertama kali. Oh. Maker Studios tau gak lo? Pernah dengar gua? Pernah dengar Maker Studios itu kan dibeli Disney. Oke. Nah, yang ngebangun MCN, yang ngekonekin YouTuber-YouTuber itu dulu salah satunya si Shater sini. Terus perusahaannya dibeli Disney berapa ratus miliar, yang dari tadinya hidupnya apa kayak bikin vlog yang dari yang susah banget sampai perusahaannya tuh kayak dibeli sama Disney segala macam. Nah, terus gue mikir wah, gue pikir malah belum beli Disney atau apa yang gue bikin ini ya. Gue pas ini wah, gue udah mau lulus kuliah nih. Lucu, gue nggak tahu abis ini bakal ada apa lagi di hidup gue. Iya. Cuma kayaknya lucu deh kalau semuanya ada kenang-kenangannya. Awalnya gue pengen bikin kenang-kenangan gue setahun terakhir di kampus. Oke. Gitulah sebenarnya kisah awal. Berarti waktu bikin itu belum ada packaging Day After 24 tuh? Days After 24. Oh udah Oh, dari namanya situ. udah dari sana. Iya, gue pas hari ulang tahun gue umur 24, sebenarnya gue udah setahun kayak setengah tahun sebelumnya, gue tuh udah suka main-main video gitu loh, pakai SLR gue, terus gue travel kemana gue video-videoin. Cuma gue dulu nggak berani upload. Oke. Coba pas gue ulang tahun, gue mikir anjir umur gue 24, gue belum lulus kuliah, gue pikir gitu kan. Udah gue mau kenang-kenangan nih hari tahun ini gue pasti lulus. Nah itu gue skripsi apa segala macam, akhirnya gue videoin sama temen-temen gue segala macam ya sampai sekarang jadinya. Oke. Itu tanpa putus lu ngelakuin emang? Nggak putus ya, maksud gue tadinya niatnya begitu ya. Cuma terkadang kan nggak segampang itu kan. Cuma ada putus-putusnya. Cuma ya gue sampai sekarang 10 tahun selalu gue bikin gitu. Damn. Berarti setelah ulang tahun lu kepikiran untuk bikin sebuah diary digital Iya. untuk mendokumentasikan hidup lu. Iya. Apa hari yang paling menurut lu paling memorable setelah umur 24? Banyak banget sih ya. Soalnya banyak sih dari pertama kali gue kuliah. Oke. Itu pasti kan pada saat zaman-zaman gue kuliah kan, gue masih bisa lihat teman-teman kuliah gue pada saat itu gitu kan. Itu memorable. Setelah kuliah gue tuh sering travel waktu itu karena usaha gue tuh di luar kota gitu. Oke. Itu memorable. Habis itu
habis usaha itu gue nyobain lagi beberapa usaha yang memang di industri kreatif kayak gini gitu. Karena YouTube gue tiba-tiba jalan, terus Yeah. kita tinggal bikin coffee shop, bikin Yeah. apa. Itu fase yang memorable banget. Oke. Ketemu Fadil, Fadil. terus ketemu circle yang isinya YouTube. Yoi. Lebih dari TV. Kemang Iya kan? apa? Kemang Indah. Iya gitulah. Iya itu ya. Jadi terus abis itu setelah gue ngerasa abis dari situ terus gue nikah. Hmm. Itu momennya. Terus abis itu bokap gue meninggal. Oke. Nah bokap gue meninggal itu gue ngerasa anjir, ini barang precious banget ya ternyata mendokumentasi Iya. ini gitu. Wah, Iya. gila gue. Terus. Karena kalau pada saat itu gue nggak start vlogging, gue nggak bisa ngeliat bokap gue lagi. Sekarang tuh gue bisa. Kalau kangen ya. Iya, kalau gue kangen presence kayak gimana bokap gue tuh masih kelihatan gitu. Soalnya gue ngerasa ya akhir-akhir ini kayak banyak memori yang kita makin maju kan ntar kita makin lupa ya. Iya. Gitu. Nah, mungkin kalau sekarang sih gue masih inget, nggak perlu gue lihat vlog, gue masih inget gimana bokap gue, gimana dia Iya, ngomong sama gue segala macem. Cuma gue takut, nggak tahu kan kita 20 tahun lagi ya. Nah kalau 20 tahun lagi Google belum bangkrut ya. Iya. Kita masih punya banking ininya. Iya, Iya kita lagi masih ada datanya. Itu gue benar-benar untung gue bikin ini loh. Terus ada kenang-kenangan adek gue kecil dari dia bayi gitu ngeliat orang tuh Pertumbuhannya. tumbuh, tau gak sih lo? Iya. Iya. Makanya kadang tuh ngedokumentasiin sesuatu tuh bukan perkara uangnya ya. Kenapa? Gue kadang-kadang suka encourage orang gitu. Kalau lo ada kamera nggak ada salahnya lo dokumentasiin. Cuma kan kenapa menurut gue lebih bagus upload karena ya gue ini pengalaman gue ya. Gue dulu tuh dari Sabtu 24 semua datanya tuh ada. Semua datanya ada. Semua ada aja. Data mentahnya maksudnya. Data mentahnya selalu gue ituin. Lu Cuma punya server apa gimana? enggak, gue beli hard disk terus deal dulu. Gila. Kayak 4 tahun awal lah. Cuma ternyata itu nggak reliable cuy. Ya. Itu tuh pasti rusak. Iya. Pas gue colok nggak bisa hidup lagi Iya. segala macem. Umur dengan teknologi. dengan adanya YouTube dia ngasih banyak lah ya, bukan YouTube doang, mungkin Instagram, Platform TikTok yang lain. segala macem. Dia ngasih kita free cloud gitu untuk lo post video, bahkan lo bisa private ya. Gue nggak nyuruh orang buat ngevideoin hidupnya setiap hari terus lo upload ke YouTube gitu Iya. kan. Cuma nggak ada salahnya gitu. Iya. Apalagi kalau lo hobi kamera ya. Gitu Bener sih. Ternyata YouTube itu lebih dari TV. sekedar Tapi bro, walaupun lo bikin video apapun itu ya, lo nggak let's say lo YouTube itu bisnis ya, Iya. lo bikin video something entertain, tapi pada saat lo bikin sebuah karya pada saat di hari itu, 10 tahun kemudian itu kan kayak bercerita tentang hari itu tau. Iya. Jangan kan gue tuh di kantor sama, jangan kan gue juga sering denger cerita Tio, kayak Tio datang tiba-tiba dilanjut kemarin gue di kosan lagi nggak ngapa-ngapain terus gue nontonin vlog kita waktu karantina. Anjir, nah. itu kan kayak Iya. kayak ngebangkitin memori lagi. Iya. Kita ngapain aja dulu? Lu kebayang gak sih? Lu kalau lu kangen karantina tinggal buka aja vlog Dia gue gue ya kan? nonton vlog lo pas karantina Mesin semuanya waktu gue tuh, nonton. mesin gua waktu nonton. itu. Iya. Kayak ngebalikin memori yang dulu pernah kita bikin anjir. Nah, gue penasaran sih sama gimana kehidupan sosial kita untuk anak-anak kita ke bawah gitu, yang dimana dia bisa lihat masa kecilnya. Kalau gue nggak tahu ya, kalau dia bisa ngelihat masa kecilnya, dia bisa lihat bokapnya gimana. Iya. Oke. Oke. Jadi kayak Iya, anjir iya. ternyata bokap Bokap gue gue dulu kayak gini. begini ya. Iya. Apakah itu jadi sesuatu yang positif? Atau negatif. Atau Anjir, negatif. bokap gue culun ya dulu ya. Nah, itu gue takut tuh. Tapi kan nggak masalah. Kagak lah, bercanda gue. Iya maksudnya mau dia culun mau dia Enggak, bercanda gimana gue. kan? Iya. Nggak, gue tuh jadi inget pernah abang itu pernah ngomong, Iya. gue tuh khawatir nanti ketika Aksa gede atau Alia gede dan dia nonton stand up gue, mereka reaksinya gimana? Oh, langsung bikin dia. Lu mau gitu maksudnya langsung Oh, mulai. supaya kita inget hari ini ya Lang Oke, ya. hari ini kita lagi tag podcast. Nah, Kan udah udah ada itu. Oh iya. Udah ada, iya, Mas. itu ada. Udah ada, Mas. Sorry 30 detik sampai dia nyadar ya. Gue tadi udah ngangkat HP gue 30 detik. Maksudnya kayak kita harus gue pulang aja apa ya? Sorry. Tapi benar tuh, banyak banget. Kalau gua salah satu yang gua pakai untuk platform nyimpan sesuatu itu ada semacam Tumblr gitulah, website buat nulis. Oh iya, tahu gue. Jadi gue tuh kan punya cerpen itu tapi file offline-nya itu udah hilang-hilangan, udah nggak tahu di mana. Tapi karena ada satu platform ini, kalau misalnya gue pengen baca cerpen gue lagi, gue buka website tadi. Artinya apa? Artinya diary digital itu selain ngedatengin uang ya, kalau misalnya memang ngasih nilai ke banyak orang, tapi bisa jadi sesuatu yang sentimen buat kita. Iya. Dan tadi gue agak satu ngenotis soal bokap, almarhum bokap. Gue sempat dikasih tau Fadil juga bahwa lu sama bokap lu deket banget. Iya. Gue jadi penasaran karena gue baru punya anak laki seminggu yang lalu. Gimana caranya
lu bisa deket sama bokap lu, yang siapa tahu bisa gue terapin ke anak gue juga nanti, yang laki-laki terutama. Kalau deket sama bokap ya, kalau gue sih ngeliatnya dari bokap ya. Iya. Bukan gue ngedeket ke bokap sih, lebih bokap ngedeket ke gue sih. Oh, yang berusaha bokap lu ya. Iya, karena bokap gue tuh dari gue kecil ya, dia itu setiap dia selesai, nih bokap gue itu kan dokter gigi aja. Oke. Iya kan. Gue kadang-kadang suka bingung juga sih sama bokap gue. Dia itu pagi itu ke pasar, Oke. beli makanan pasar. Habis itu nganterin nyokap. Habis dia nganterin nyokap kerja kan, dekat gitu kayak ke jemputannya gitulah. Habis nganterin nyokap, Angkat dulu aja. bentar bini gue. Santuy. Aman-aman. Santai. Iya, jadi intinya bokap gua habis itu dia berangkat kerja aja. Setelah Berangkat nganterin nyokap? kerja, setelah nganterin nyokap. Nganterin gue. Habis nganterin nyokap, Jadi gue nganterin tuh. lu sekolah berarti? Sekolah. Di Tunggu. SD, SMP? Dari SD sampai gue SMA nganterin tuh. Oh nganterin, oke. Nganterin gue sekolah udah pasti. Berarti lu gak ada momen lu ngerangkek minta motor? Kayak yang Lagi sekarang rame. sampai Ada. digebukin. Oh enggak. Ada momen Minta itu mobil, ada. minta mobil minta juga. mobil Oh. gue. Ada. Karena kan gue liat artikel tuh ada anak Iya, iya. minta NMAX. Max dan Yang baru pintu. Yang tendang Yang pintu. baru minta mobil, Pak. Sekarang. iya? Iya, lebih gila lagi anjir. Nendang apa tuh dia? Oke, berarti tapi pada akhirnya tetap dianterin sampai SMA. Dianterin Oke. sampai SMA. Enggak, maksudnya kalau SMA masih kadang gua dianterin atau apa. Cuma Oh. maksud gua gini, yang gua bikin mikir ya, yang gua mungkin mempertanyakan gua belum tuh bisa jalanin ya. Dari segitu, abis dari situ dia ke kantor, dia pulang kantor dia praktek gigi tuh. Oh malam berarti ininya praktek. Iya, jadi selesai pulang jam 5, jam 7 langsung praktek gigi. Abis praktek gigi, masuk tuh kamar gue. Hampir setiap hari tuh kalau gue emang lagi di rumah. Itu di kamar ada lu apa? Ada lu juga? Gue ada kan di situ? sendiri-sendiri tuh Oke. kamar. Kalau pas sudah dari SMP kan. Nah dia masuk kamar gue, kadang kamar adek gue. Cuma rata-rata keseringan kamar gue ya gitu. Maksudnya kadang kan adek gue tuh lebih nggak mau gitu Menutup diganggu, diri ya? menutup diri. Tapi kalau gue kadang ngobrol apa segala. Nah pertanyaan lo tadi yaitu gue bokap gue kayaknya emang selalu ngedeket ke gue. Kayaknya Iya. kan ya namanya anak kecil aja ya. Iya, iya. Kayaknya bukan gue yang ngedeket sih dulu bokap Ih, gue. yang menarik ngedeket. sih. Artinya ada semacam tradisi yang almarhum terapin, yaitu setelah sehari-hari bekerja, menjalani tugasnya sebagai seorang pekerja, seorang suami, seorang bapak, tapi di akhir hari dia tetap ngelakuin, walaupun mungkin dia udah capek seharian Iya kerja, itu kan, makanya Quality tadi time yang ya? menyempatkan quality time Iya. untuk di kamar lu ngobrol apapun. Ngapapun dia pasti nanya tentang pop culture sekarang apalah kayak gitu-gitu dia pasti terus ngehubungin sama situasi dia zaman dulu. Lebih sering gitu dan dia biasa banget bokap gua tuh nggak selalu buka apa namanya, dia open banget sama perdebatan gitu. Oke. Jadi dia tuh selalu open, kayak ngebatasin gue harus gimana gitu, harus kayak gimana gitu. Dia bukannya ya tapi lo pasti tahu kalau bokap gue kalau masalah agama ya gini lah, strict lah emang kalau tentang Islam. Cuma kalau untuk apapun itu dia jadi dulu gue sama bokap tuh, dan gue bersyukur juga ya sampai sekarang tuh kayak bokap tuh selalu ngebuka apapun itu, opini segala macam. Nah, perdebatan itu terjadilah di kamar gue tentang misalnya ya paling simple misalnya aliran kayak Queen zaman dulu nih. Menurut gue Blink 182 paling bener, ala band kayak gitu. Ini Queen paling benar, Freddie Mercury dan gengnya segala macam. Iya, Nah, iya, iya. kayak gitu-gitu tuh sering banget kejadian gitu. Oke. Gue taunya kangen band. masih. Tapi lu pernah debat nggak sama bokap lu soal kangen band? Ah, iya, kalau lu gimana? Oh nggak pernah sih. Nggak pernah ketemu bokap lu? Nggak pernah. Tapi bokap lu pernah datang ke kamar lu buat ngobrol nggak? Di teras biasanya kita gitar-gitar. Oh main gitaran bareng. Iya, lagu Ebit G. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan. Terus bokap lu ngomong apa? Banyak cerita. Gak ada gitar-gitaran aja. Tapi gini bang, yang gue tangkap adalah bokapnya si Bang Eca itu sengaja ngeset core memory. Oke. Akhirnya ini yang sekarang diingat. Iya sih, core memorinya kena. Iya. Core memorinya kena. In a good way. In a good way. Kena in a good way ya. Karena kalau misalnya kita tadi menarik banget soal quality time ya. Dulu tuh gua pikir quality time itu harus lama gitu. Harus bareng anak terus, harus ngapa-ngapain ada anak terlibat dia di sana. Tapi ternyata quality time itu sedikit tapi Berkualitas memorable itu lebih penting daripada banyak tapi ya. Tetap nggak- penting. banyak tapi kadang nggak Gak memorable. kayak gini deh. Waktu gua resign itu salah satu concern gua adalah gua pengen deket sama anak kan.
gue pengen ngabisin waktu lebih banyak sama anak. Tapi ketika pada prakteknya, ketika gue resign, gue malah lebih sedikit bareng anak karena gue harus cari sumber pemasukan lain selain dari yang sebelumnya kan ada 9 to 5 dapat bulanan kan. Setelah gue resign, gue harus lebih hunting dong. Akhirnya gue lebih sering keluar, lebih sering nongkrong. Jadinya gue ya nggak sesuai dengan apa niat gue awalnya. Justru jam kerja lu malah lebih banyak ya? Lebih banyak karena gue udah bukan 9 to 5 tapi 12 to 12. Iya pasti Ya kan jadi lebih nggak jelas gitu. Artinya kalau misalnya kita bisa bikin sebuah tradisi kali ya, tradisi bareng anak ya. Karena lu nonton nggak This Is Us? This Is Us belum nonton gue. Ada film series This Is Us, itu isinya tentang gimana ada 3 anak yang sangat mencintai bokapnya dan semua anaknya ini punya problem masing-masing gitu. Dan bokapnya ini selalu jadi figur yang bisa mengerti mereka semasa masih hidup gitu. Tapi di cerita itu udah mati ceritanya, udah meninggal. Bokapnya udah meninggal. Dan yang gue perhatikan adalah Sedih banget nih film pasti. sedih banget. Itu seasonnya juga cukup banyak sih. Dan aduh ini juga yang paling bikin sedih nih. Jadi ketika bokapnya itu, ini ada sepasang suami istri, istrinya hamil kembar 3. Kembar 3. Pas lahiran meninggal 1. Cuma 2 yang keluar, yang hidup. Bokapnya ingin tetap 3 anaknya. Dia ke bagian yang inkubator bayi. Gak lama ada pemadam kebakaran datang, naruh anak di sana. Ini baru dibuang di depan sebuah di gereja gitu. Ditaruh, baru dibuang, dan dia ngelihat diadopsi anak itu untuk melengkapi Jadi 3 orang itu. Dan menariknya jadi kan mereka kulit putih, yang ketiga ini kulit hitam. Terus. Jadi itu yang bikin anjir nih seru banget gitu loh. Netflix ya ini? Bukan. Oh bukan. Hulu kalau nggak salah deh. Oh iya. Cuma itu cerita yang sangat-sangat menarik, dan poin yang gue ambil adalah ini adalah figur ayah yang sangat memorable, dan yang dia lakukan semasa hidup adalah membuat ritual atau tradisi lah. Yep. Kayak misalnya nih mereka lagi berlibur ke suatu tempat, bannya pecah, sementara hotel masih sekitar 5 km lagi. Ya udah kita jalan kaki aja dari mobil itu ke perhotelan, dan selama di perjalanan bokapnya cerita, bokapnya ngelucu sehingga mereka inget hari itu. Jadi ketika mereka udah pada gede, yang mereka lakukan adalah meskipun mobil mereka aman nih untuk nyampe perhotelan, tapi mereka berhenti di buat jalan kaki. Di titik waktu itu mobil mereka bannya pecah, terus mereka jalan kaki bareng-bareng. Buat nginget lagi Buat nginget bokapnya. Iya. Nih gue juga ada suatu hal yang sama juga. Waktu anjir gue sedih banget, sorry banget. Aman-aman. Butuh tisu nggak? Enggak. Oh nggak. Buat ngelepeh soal tadi atau? Terus. Lu pernah lihat nggak sih dia cerita? Gue pernah ceritain. Gue nggak tahu Fadil itu, tapi gue bikin vlognya sih. Yang masalah burung? PC. Oh PC. Oh salah satunya burung juga. Ya, Cuma burung juga PC gue. memorable tuh. Karena suatu hal yang paling memorable gue sama bokap itu. Oh ini yang di kamar lu, gue tahu. Iya. Karena gini, bokap tuh selalu ke kamar. Nah di kamar itu kan, yang ada di kamar gue tuh dari dulu tuh PC, ya kan. Nah kita tuh selalu ngobrol di depan PC, gitu. Kayak buka apapun itu berdua sama bokap gitu kan. Nah pas bokap gue meninggal, gue nggak ada PC pada saat itu kan. Nah gue beli PC untuk nginget itu juga. Itu kenapa gue waktu itu beli PC deal sebenarnya. Untuk gue nginget. Tapi udah nggak ada bokapnya. Iya. Itu buat gue nginget segala macam, karena ya sama kayak yang tadi. Pas bokap lo meninggal parah sih, yang lo inget cuma kenangan-kenangan segala macam. Gitu. Iya. Dan tradisi yang dia tinggalkan. Dan tradisi gitu. yang dia tinggalin. Tapi yang paling berat itu pas bokap meninggal buat gue ya, banyak pertanyaan yang kenapa nggak gue tanya dulu gitu, dulu waktu dia ada gitu. Apa contohnya, lu pengen nanya apa yang belum sempat lu tanya? Sorry guys, gue jemput orang dulu bentar ya. Rio. Iya. Tadi apa Cak? Pertanyaan yang pengen lu yang belum sempat lu tanyain ke Pak Kop. Sebenarnya lebih ke simpel-simpel sih Dil. Ada beberapa hal tuh mungkin ya kita anak muda dulu ya, terlalu egois sama hidup kita kan. Jadi kita nggak terlalu mikirin bokap juga kan. Cuma gue mau ngelanjutin dari hal yang tadi gue ceritain gitu. Kayak gue baru sadar loh, dulu bokap gue temennya siapa ya? Iya. Karena gue ngeliat dia tuh dari pagi sampai malam cuma ngurusin Keluarga keluarga. Masa dia nggak punya sosial lainnya? Gue gini, gue sekarang di umur yang mungkin waktu pada saat bokap gue dulu itu, gue udah lahir kan ya. Bokap tuh kalau nggak salah 32, dia nikah. Sekarang gue 34 kan. Bokap udah 32, terus dia punya anak gitu kan. Tapi gue dari kecil tuh ngelihat bokap tuh selalu kehidupannya begitu aja tuh muter. Ibaratnya pagi ngurusin
istrinya, Anak-anak, abis itu anaknya, abis itu kerja, abis itu ibaratnya ada bisnis lagi, bukan bisnis sih, lebih kayak buka praktek lagi Iya. kan, saking dia ya usaha lah gitu. Gue nggak pernah lihat dia main loh, Bray. Itu pertanyaan gue. Iya sih. Main bulu tangkis sama RT? Jarang banget, Dil. Dia paling kayak main cuma Sabtu Minggu. Tahu nggak temennya siapa? Pasien-pasiennya dia. Betul, itu betul. Oh. Itu gue memang benar karena gue ngeliat dia tuh selalu ngobrol cuma sama pasiennya dia doang dan dia kalau secara lu cerita tentang pasien-pasien. pasienku tuh ada yang kayak gini. Oke. Ya. Cuma kayak gue sekarang itu masih main gitu, kayak masih ketemu lu, ada banyak lah orang-orang yang gue temuin gitu. Nah, gue mikir ya, gue pernah nanya kok orang zaman dulu bisa kayak gitu hidupnya ya? Nggak, kalau gue pertama mikir pertama nih ya, apa yang terjadi ketika kita dewasa, terutama laki-laki ya. Pertama kita kehilangan tempat mengadu. Kebayang nggak? Maksudnya kayak kita dulu kalau misalnya ada sesuatu yang bikin sedih, kita bisa ngadu ke orang tua, Yap. kita ngadu ke pacar gitu. Sekarang Tapi ketika sudah udah banyak. nikah, kadang kita banyak pikiran pun yang keluar apa? Nggak apa-apa. Iya. Aman. Nyantai udah lah. aman. aman. Itu kan kata kunci aman ini sebenarnya tuh ngeri pedesaan lu nggak aman sebenarnya. Iya. Karena kepala kita mumet gitu. Tapi gue percaya bahwa laki-laki itu punya kecenderungan untuk mereka tahu mereka lemah gitu. Tapi mereka nggak mau ngasih lihat. Iya. Dan keputusan untuk nggak ngasih lihat ini yang paling gue respect ya. Apalagi untuk bokap-bokap kita yang Iya. dulu kita tahu masalahnya apa, tapi dia berusaha terlihat baik-baik aja Iya, gitu. Iya. Sama salah satunya soal kehidupan sosial tadi. Gue juga ngerasa bokap gue juga nggak punya temen. Temen-temennya tuh ya paling teman kantor. Iya. Tapi ya namanya teman kantor ya profesional relationship ya, nggak sedip itu gitu. Jadi selain yang kita sering ngomongin ya, oh setelah semakin tua tuh teman semakin sedikit, seleksi alam. Tapi ketika udah lebih dari itu, dari atas 30, itu seleksi alamnya lebih parah. Udah cuma tinggal nyisain satu, itu pun udah untung gitu. Mungkin kayak dia udah mikir udah lebih fokus ke keluarga aja kan udah 50-an Iya, berarti kan. mungkin. Cuma maksud gue nggak ngelihat kayak yang setiap hari nongkrong atau apa gitu ya. Cuma lu kayaknya kok dia kayaknya nggak ada main gitu loh ya. Masa nggak ada teman yang kalau bokap gue kayak ya paling benar kata lo, jadi kayak cuma ya teman kantor, teman apa. Iya. Ya, Tapi kayak ada gitu. hobi nggak? Nggak ada, bro. Hobinya paling main sama gue. Iya. Kalau lagi kosong udah main PS sama gue. Bener. HP, Berarti dia kamar menghabiskan gue. hari tua untuk investasi itu, Bray. Mungkin lebih Main ke sama keluarga. mendedikasikan waktunya kali ya. Udah, dan itu yang menurut gua indikator dari selesai dengan diri sendiri. Iya. Kan gue dulu sempat ngomongin soal itu kan, apa sih indikator lu udah selesai sama diri sendiri gitu. Nah, salah satunya tadi tuh salah satu indikator yang menarik banget. Karena lu udah nggak obsesi, udah nggak ambisius gitu. Tapi lu ngejalanin apa yang udah ada dengan sebaik-baiknya. Iya. Dan patternnya gitu terus ya, Cak? Patternnya gitu terus sampai. Nah kebetulan nyokap gue tuh gue punya adik paling kecil yang umur beda jauh. Oh. Yang kembar. Yang kembar tuh beda jauh sama gue, Dil. Sekarang baru lulus kuliah. Karena dulu nyokap pengen punya anak cewek kan. Gue cowok semua kan. 1-2 tuh cowok semua. 1-2 cowok. Abis itu dia pengen punya anak cewek malah dapet cowok kembar. Oke. Nah itu beda berapa ya? Dia kelahiran 2003. Maksud gue gini, sampai dia terakhir pensiun dia masih melakukan hal yang sama karena masih ada adik gue. Oke. Jadi tapi mungkin pas dia pensiun, habis itu kan dia cuma praktek doang kan. Tadinya tuh dia di puskesmas gitu. Nah, dia praktek doang, dia masih melakukan hal yang sama sih, Dil, sampai meninggal, Dil. Masih melakukan hal yang sama sampai Masih meninggal. melakukan hal yang sama sampai meninggal. Gue bingung makanya. Pas bokap gue meninggal, gue mikir, lu kok kuat sih menjalani hidup yang kayak gitu? Kayak gitu. Dari lu SMP? Dari gua SD. Dari semasa lu hidup kali Dari ya? semasa gua hidup melakukan rutinitas itu, Dil. Lo bayangin aja. Berarti udah 30 tahunan ya? Iya. Kayak gitu dia. Itu hal yang gak pernah gue bayangin, yang mungkin gue kuat juga melakukan hal itu ya. Iya. Maksud gue bukan berarti itu hal yang paling benar gitu. Maksudnya banyak lah, gue gak nyalain orang yang lain gak kayak gitu. Bahkan gue juga, itu menurut gue capek banget kan. Cuma dia bisa dedikasi sama hidupnya buat keluarga sama nyari duit gitu. Tapi nggak banyak kayak mainnya apa segala macam yang benar-benar kayak refresh. Jarang banget deh pokoknya. Gue aneh makanya. Nah maksud gue tadi balik lagi ke pertanyaan tadi, yaitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang kayak gitu yang dulu tuh gue nggak pernah mikirin, Nggak pernah kepikiran dan nggak pernah nanyain nggak juga. pernah nanyain juga. Pas sekarang gue baru tahu, oh ini tuh berat hidup kayak gini loh. Iya. Itu dedikasi yang gila banget gitu. Memilih jalan yang kayak gitu itu Iya. udah merelakan segalanya.
Iya, dan mungkin ya udah ngerasa kayak gitu, dia udah ngerasa bahagia kan. Iya. Mau ngapain lagi? Iya. Enggak pernah sedih juga, biasa aja. Iya. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang ngerasa hidupnya sangat glamor dan sangat rock and roll ya, kayak lu kok bisa sih hidup kayak gitu? Padahal yang ngejalanin mungkin juga happy gitu. Happy aja, happy. Malah kadang yang sangat rock and roll yang lagi nyari. Iya. Yang lagi nyari pola yang paling pas buat dia. Iya. Ya kalau untuk, iya maksud gue kalau untuk apapun itu ya, maksudnya gue gak nyalain juga Pilihan ya hidup orang pilihan ya. hidup ya. Cuma itu keren sih menurut gue. Iya. Kalau lo bisa, Dan gak semua orang sanggup untuk menjalani. susah lo fokus sama kayak berdedikasi dan fokus sama something yang emang kita tahu lah family paling bervalue gitu, tapi kan kadang distraksi. Iya. Bagian bener gak sih? Iya. Main Kita game nggak ada masih, puasnya. Dia nggak main PS bro. Iya. Itu lu bayangin, kita semua tuh gue ngeliat nyokap zaman sekarang masih main Mobile HP. Legend. Iya gak? Iya. Iya kan? Masih main PS, main apa? Cuma nggak, orang zaman dulu tuh gue ngeliat nggak ada bro hiburannya. Iya. Sekalipun mereka punya hiburan apa, arisan mungkin ya buat yang ibu-ibu. Iya. Tapi kan juga arisan tuh kan ya sebulan sekali. Iya. Misal nggak sering juga gitu loh. Untuk bokap, bapak-bapak paling apa? Nongkrong, temen nongkrong masjid, di warung di- masjid, di- di warung di- masjid, di masjid. Jumatan, pulang Iya. Jumatan. Makanya gue sebenarnya terlepas dari apapun itu, balik lagi ke tadi hal yang digital kita bicara sama ini, gue Iya. penasaran output ntar gimana sih manusia dari hasil fabrikasi inilah, Iya. fabrikasi Iya sih. generasi inilah. Oke. Gitu. Jadi Satu hal nih yang paling menarik nih, satu hal nih. Tahu Arin nggak? Tahu dong. Gue pernah bikin vlog tuh. Sebenarnya apa di waktu gue ke Bandung. Menurut gue gila ya, gue merhatiin ya. Anak ibunya main CS sama bapaknya berdua. main CS. CS. Terus Anaknya main tablet. jadi semua udah megang itu ya. Iya, gue nggak pernah lihat ibu gue sama bapak gue, tau gak lo? Lagi main game kayak mabar gitu berdua, tau gak? Yang ada kalau gue lagi hari biasa, bapak gue lagi benerin genteng, ibu gue lagi masak di dapur. Iya. Atau bapak gue lagi betulin apa ya namanya? Air. Apa ya kalau Ganti bapak-bapak gas. juga ya kan? Iya. Ada aja yang Ada dibenerin. aja yang dikerjain. Ibu gue lagi bawel masak gitu kan? Iya. Sekarang gue bisa ngeliat anjing main CS, bro. Main FPS. Anaknya main Kau- Minecraft. Iya. Iya. Sabar sayang. Anaknya main Minecraft tau gak? Nggak, gue gak nyalain itu ya. Iya. Maksudnya Mungkin ini output dari generasi ini gitu loh. Iya. Cuma gue amazed aja sama perubahan Iya. situasi sosial ini gitu. Iya. Yang outputnya tuh gue nggak tahu. Menurut gue nggak salah juga. Maksud gue nggak ngejudge parenting mereka Iya. gitu. Menurut gue nggak salah. Ya lo nge-introduce teknologi early gitu nggak salah sih menurut Iya. buat gue pribadi yang nggak ada Iya. salahnya. Kita nggak pernah tahu cuy outputnya apa ya soalnya. Iya. Karena gue percaya setiap keluarga itu punya stylenya masing-masing. Iya. Yang paling pas buat mereka. Iya. Jadi apa yang kita kerjain atau yang dikerjain bokap kita dulu belum tentu cocok kita terapin di waktu yang sekarang. Yap. Gitu. Dulu gue juga nggak pernah kena iPad karena nggak ada. Karena belum ada Iya sih, iPad. belum ada ya. Gue pernah kena iPad di sini. Benjol. Lo mau nanya nggak? Oh iya, Gue mau gimana? nanya deh. Kan lu ini bang mendokumentasikan selama 10 tahun tadi lu bang. Learningnya apa? Dan ujungnya itu lu pengen apa sih sebenarnya? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau misalnya learningnya lebih ke ya tangible skill lah ya. Kayak gue akhirnya gue tahu industrinya ya gitu. Jadi kayak pertama basic ya, gue bisa ngedit, gue jadi suka. Akhirnya gue jadi bisa kamera juga kan, tuh jadi kayak satu hobi yang baru kan. Jadi lebih peka juga nggak sih? Iya lumayan karena Iya kan. kan? Mau bikin vlog apa enggak lah. Iya. Nggak kasih gitunya sih. Oke. Cuma gue udah tahu lah pengen bikin vlog apa Iya. lama-lama gitu Iya. kan. Cuma abis itu apa namanya? Habis itu Rin kan nelpon. Bentar. Aman. Sorry. Aman. Tadi apa ya? Iya learningnya kan. Learningnya. Nah paling tangible skill. Terus habis itu ya lebih kalau misalnya bicara tentang industrinya, akhirnya gue lumayan belajar, ketemu content creator segala macem kan. Tapi kalau endingnya nggak ada sih. Gue tetap kayak Jalanin aja. cuma pengen dokumenteriin. Gue ngerasa kayak apa ya? Ya semua kayak beginian tuh ntar precious banget menurut gue ya. Iya. Kayak gitu ya nggak terlalu banyak sih. Gue yang pengen gue aim buat vlog gue gitu. Berarti lu nggak bergerak berdasarkan view ya? Kan ada orang-orang yang kayak gue bikin Enggak, vlog enggak. view-nya dikit gue nggak bikin lagi deh. Iya nggak Gitu ya. nggak kayak gitu karena gue suka mikir gitu. Misalnya gue lagi nggak bikin gitu kadang-kadang anjir sayang banget ya. Gitu ini kan kayak project pribadi gitu kan sebenarnya. Lu juga kayak mikirin ini gak sih followers lu kayak aduh followers gue ketinggalan banyak cerita lagi. Iya. Gitu nggak? Itu lebih ke bukan ke followers gue tinggal banyak cerita ya banyak. Gue kadang pengen jadi vlog gue tuh
kayak misalnya gue bikin loncat-loncat tuh kadang gue suka mikir kayak jadi nggak jelas gitu kalau misalnya di terms buat audience ya. Ya. Gitu. Nah, itu yang kadang ya ini agak aneh ya. Kok gue lagi jarang upload vlog terus tiba-tiba vlog ini terus kalau mikirin gue lebih mikirin kayak apa sih story-nya jadi nggak nyambung gitu loh. Ya. Momennya kayak Tiba-tiba langsung ke fasenya, sini. Iya, paling lebih ke kayak gitu. Kan biasanya lu rekap dulu kan Iya, biasanya gue ngobrol untuk dulu atau ngelanjutin apa. storyline yang Ah. ketinggalan. Iya, paling lebih ke kayak gitu sih. Cuma kalau untuk kedepannya ya gue cuma tetap keep making aja soalnya sayang aja gitu momen-momen ini. Tapi yang gue catat adalah yang gue note ya konsistensinya loh. Selama 10 tahun berarti ya? 10 tahun lebih ya. Konsistensi untuk tetap bikin sesuatu yang napasnya cukup panjang. Kadang nggak semua orang punya napas yang panjang gitu. Karena ketika habis bikin misalnya kayak 9 to 5 Father nih. Misalnya ntar pas kita episode 50 tiba-tiba sepi yang denger. Kita udah mager. Gimana caranya supaya kita tetap punya apinya gitu, tetap punya apinya Ada sparknya. untuk ngerjain ini semua gitu. Ketika udah nggak ada audiens yang nonton kita gitu. Nah, pernah lu di momen kayak gitu, di momen kayak udah gak ada yang nonton tapi lu tetap buat. Sebenarnya gue kalau nggak ada yang nonton ya gue mungkin gue bisa bilang 4 tahun pertama gue bikin vlog nggak ada yang nonton sih. 4 tahun pertama ya. Iya, dari 2014 sampai 2000 Masih ratusan ya. Masih ratusan. Termasuk gue penyumbang satunya kayaknya. Iya. Karena gue dulu nemu vlog lu Iya. tuh kayak anjir nih orang gila nih. Bikin perjalanan daily kehidupannya tiap hari, Bray. Oh. Gue ngikutin anjir. Nggak ada. Nomor berapa kan gitu lu dulu bikinnya Iya, kan. iya. Terus pada akhirnya gue bisa ketemu dia kayak anjir gue jadi temenan lu sekarang gitu. Tahun berapa lu Dil ketemu Dil? 2017 ya, 16 17 ya, 17 ya. Dan apa segitu. momen yang mempertemukan kalian? Temennya Nah. dia nih. Jadi gue punya teman si Patra itu adalah pokoknya. Yang ketemu di Kaman. Iya, itu dia. Itu dia. Dia. Gue diajak. Jadi dia juga suka ngikutin Eca. Oh, oke. Kebetulan gue punya teman satu lagi namanya Gema. Gema Oke. juga. Oh, si Gema di Pada. Iya itu. Karena Gema Gua itu di nggak Famous. tahu siapapun Lu masih di itu. Famous gak? Masih. Nah, jadi ada apa namanya itu tadi? MCN. Namanya Famous. Si Gema ada di situ juga. Eca Oke. juga ada. Oke. Si Gema punya nomor Eca gara-gara di Famous Group. Jadi grup kan Famous punya grup WhatsApp. Ada Eca di situ. Oke. Dihubungilah Eca lewat situ. Ditelepon Patra kalau nggak salah langsung mau ketemu gini-gini. Patra ngajak gua. Wih, yaudah ayo samperin lah dulu dia di townhouse di Kemang. Samperin ke sana, Pak. Anjir. Dulu tuh gua ada tinggal di sebuah rumah. Hah? Yang dimana rumahnya tuh udah kayak siapa aja tuh datang. Iya. Oh, Tuh gue open house. bareng sama teman-teman gue, iya. Nah terus ya kadang akhirnya jadi Fadil. Kadang kalau dia lagi kerja dan dia pengen kayak ngerjain sesuatu di Iya, luar, kesana. kadang di rumah. Oke. Dan yang lainnya lah gitu. Iya, akhirnya kenal di situ terus gua yang nyangkut si Patranya yang udah nggak main anjir. Iya. Terus lama tuh gua main sama dia Sama sampai Fadil. main Tio main ke situ juga, sampai nginep-nginep anjir iya. gitu. Dulu Tio tuh nginep tuh berdua doang sama gue kadang-kadang. Iya, wah banyak. Sebelum apa sama Mas Radit ya. Iya. Iya. Oke. Sampai akhirnya kalian bikin Cat Cat vs Tiger. vs Tiger. Tiger. Gimana tuh? Si gue pakai nih bro. Sandwich Iya. Generation. Sandwich Generation. Ini lumayan bersejarah sih. sejarah. Gila, Bray. Gimana ya episode? Udah jadi legend, Bray. Yang terbaru desainnya ada nggak? Nggak ada, Pak. Tapi- Ada sih, sempat ada tapi nggak jadi bikin. Oh, gua tahu lagi kita desainnya. desain banyak anjir, banyak. tapi nggak terrealisasi. Yang Nah. eksekusi ya. Tungguin aja. Tungguin aja apakah dia akan Apakah Bangkit. bangkit Bangkit atau kan nih, Cah? Bangkit nggak? Gimana terserah lo. Kadang sekarang iya, aja nih langsung salaman. Dia Bangkitin aja. lagi pada sibuk semuanya ya. Gitu. Iya Kalau sih, sibuk. membagi waktunya itu kadang yang agak Iya. sulit sehingga karena gue percaya bahwa bisnis itu api yang harus dijaga bareng-bareng. Iya. Kalau misalnya satu udah hilang gitu, udah nggak ada suara di grup atau di mana gitu, udah padam dah. Iya. Udah nggak ada yang mercikin. Makanya nih kalau misalnya di grup 9 to 5 Father di WA, kalau misalnya udah sepi-sepi banget nih, kadang gue share aja link atau misalnya gue kirim link Tokped. Iya. Tiba-tiba mau beli ini. Ini buat kantor nih. Tadi Jadi pagi- emang berhayal Iya. tolol aja gitu. Harus ada satu yang gerak, apa yang namanya yang ngebakar. Iya. Bensinnya Iya. lah satu yang gerak, sisanya follow up harus jalan terus. Iya ya. supaya nggak lupa aja gitu. Iya. Oke, untuk penutup dari episode kali ini gue pengen nanya soal tadi balik lagi soal kedekatan lu sama almarhum bokap. Ada nggak sih wejangan yang masih lu pegang sampai hari ini atau mungkin bukan wejangan tapi lebih ke kebiasaan Satu yang pengen nilai. lu lestarikan Ke ke masa sekarang ini? Kebiasaan sama bokap gitu.
Atau ada kan? nilai-nilai yang lu pegang. Entah wejangan, nasehat. Jadi kalau misalnya si Gilang ini, dia tuh punya satu wejangan, yaitu bye-bye. Iya, tadi gue baru nelfon. Oh iya tadi Iya, ya. terus itu yang dibilang. Ya, Oke. bye-bye. Ngomong apa? Mau podcast ya? Iya, ini udah lagi ngumpul udah set. Ya udah bye-bye di sana ya. Udah terus gue matiin. Tuh, jadi bokapnya itu mempercayakan dia untuk gak aneh-aneh di Jakarta gitu. Ada dari Medan nih. Dia rantau. Nah, dari Medan pun Dari Medan, ke lokasinya 6 jam. Iya. Jadi dia Di mana rantau? Oh, Dari rantau. Gue Dia- kira dari dia kota rantau, rantau. perantau. Kotanya Gua apa kira- Lang? Kotanya namanya pokoknya nggak ada di peta deh. Apa namanya? Padang Lawas namanya. Ada sih di peta. Pokoknya dari Medan masih Gue takut pejabat-pejabat ada ya. Iya. Tapi dia nggak Iya. nonton juga sih. terus nonton. terus tadi apa? Ya, jadi itu wejangan buat Ya, si yang gue Gilang. pegang lah. Yang dipegang karena Gilang ini selama di Jakarta dia nggak ngerokok, nggak minum, nggak main cewek, dia menjaga Tapi- pesan dari bokapnya. Tapi Narkoba. Jadi kalau misalnya bokapnya Gilang itu ngasih wejangan baik-baik ya untuk dia nggak aneh-aneh di sini dan dia megang wejangan itu. patuh. Patuh. Nah, kalau lu ada nggak kira-kira entah Gua wejangan apa ya? atau sikap Kayaknya yang kalau- pengen lu bawa terus? Kalau wejangan tuh nggak terlalu banyak ya bokap gue ngobrol-ngobrol gitu ya. Banyak sih, cuma lupa gue sebenarnya. Banyak Kayaknya yang bokap mungkin lu lebih banyak ngasih lihat actionnya ya. Iya. Iya, ngasih contoh ya. Gue lebih merhatiin kayak hard work sama dedikasi gitu kan. Kerja keras sama dedikasi itu lebih bokap gue tuh selalu kayak gitu dari dulu. Sama satu hal tuh kalau dia lagi dijalanin banget gitu misalnya kayak apapun itu. Nah, itu sih yang selalu gue iniin. Lu pegang terus ya. Iya. Oke. Karena anak itu kan copycat ya. Maksudnya dia itu pasti akan meniru apa yang dia lihat. Yep. Dan kita ngelihat setiap hari itu ya pasti orang tua di rumah gitu. Iya. Salah satu hal yang kebawa sama gua dari apa yang diperlihatkan bokap gua adalah dia masak dan nyuci piring. Jadi kalau dulu gua mikir oh ternyata itu pekerjaan perempuan, ternyata salah. Iya. Bokap gua aja ngelakuin kok. Jadi sehingga gue pikir pekerjaan domestik di rumah itu bukan pekerjaan istri, itu Iya, pekerjaan bersama gitu. Dan apalagi untuk hal-hal yang lebih menantang fisik ya, itu bokap gue yang lebih banyak nge-tackle gitu. Jadi itu yang bikin gue punya mindset bahwa masak dan nyuci piring itu bukan pekerjaan perempuan, itu pekerjaan laki-laki juga. Kalau lu ada nggak Dil? Sesuatu yang lu bawa, yang lu pengen lestarikan ke keluarga lu sekarang? Quality time sih. Karena gue ngerasa gue sama orang tua gue kayak nggak tahu ya nggak nempel soalnya di ingatan gue. Gue punya core memory yang quality time bareng. Kayaknya waktu lu kejedot itu deh Dil. Kejedot. Ingetan lu rusak. Dia pernah kejedot. Adalah di salah satu Pernah episode. kejedot yang listrik sampai benjol Makanya segede apa- gini. Iya makanya dari zaman dulu tuh kayak kan gue dulu atlet bola ya. Heeh. Gue tuh setiap tanding bola tuh gue nggak pernah mau orang tua gue tuh nonton. Gue juga lagi. Gue selalu menghindar. Kayak malu gak sih? Iya. Kayak Nggak takut tahu nggak kenapa. perform. Bener. Guanya takut jadi underperform kalau karena diliatin. Iya, kayak lu pengen show something gitu Gue kan. pengen. Udah lu nanti aja ngeliatnya. Kalau gue udah berhasil gitu. Oke. Jangan lu ngeliat prosesnya gitu. Iya. Masih gue nggak suka diliatin. Padahal kita kalau misalnya jadi orang tua, kita pengen lihat prosesnya aduh, kan. itu dia makanya kayak gue ada yang salah deh dulu. Oke. Nggak tahu antara hubungan gue sama orang tua atau nggak tahu, makanya gue tuh nggak suka kalau ada pertandingan ada apa tuh selalu disaksiin sama orang tua. Iya sih. Jadi mungkin bukan malu kali, tapi lebih ke aduh jangan diliatin dong gitu. Merasa Kayak ada misalnya kita yang lagi kerja nih, diawasi. lagi kerja, terus bos ngeliatin. Itu pasti kita jadi nggak bener kerjanya tuh. Takut Udah tegang. tegang jadi salah. Tapi ketika ditinggal, dikasih brief aja gitu, ya udah jadi bener kerjanya. Coba sama Dil, gue belum pernah Dil juga ditonton Dil. Lu nggak mau atau emang nggak pernah ditonton? Gue nggak mau sih, kadang gue Iya kan? takut gue. Tapi orang tua lu berusaha mau nonton nggak? berusaha, Tapi selalu dihalangi sama gue lu? halangi. Udah nggak usah. Kan lu main basket kan, Iya. bahkan gue final basket Popmi dulu tuh. Apa kan gue sempet di SMA 3 dulu kan. Kita juara inilah apa namanya, sempet tanding di apa namanya. Jadi kayak ada acara kayak DBL gitulah, final lah, final. Bokap gue nggak datang tuh, gue bilang nggak usah malu ntar kemana tegang gini. Sama lo Dil ya? Iya. Iya. Dan gue waktu itu terakhir main, gue kan wakilin Jakarta Timur ya. Main di Asiop tuh di lapangannya PSSI Asiop. Gue udah bilang jangan datang, terus pas gue tahu dia tiba-tiba ada di tribun, Datang ya? gue bete banget anjir.
Sumpah. Kalau gue sih gak bakal bete deal ya. Waktu itu. Sekarang Gue nggak tahu. Sekarang mah kayak pengen banget. kepengen banget. Tapi maksudnya kalau yang gue kerjain sekarang kan udah bisa lihat Dari dia TV. dari rumah Iya ya sih. kerjaan gue ya. Nah jadi makanya gue tuh pengen nanti sama anak gue kayak pengen banyakin quality time sih. Supaya dia punya spirit Core memory. untuk kayak gue mau ditonton bokap gue gitu. Iya walaupun gue nggak tahu nanti pas dia udah gede dia kayak gue apa enggak ya. Iya. Kan bisa aja tuh dia minder misalkan sama gue atau dia malu sama gue gitu. Oke. Tapi apa Tapi gue akan yang- berusaha tetap ngedeketin sih. Kalau misalnya dia minta lu nggak datang di acara dia perform, lu tetap datang apa enggak? Tetap datang. Tadi bete lagi kayak lu. Jadi kalau dia bete, Terus jadi nggak perform gimana? Kayaknya gue bakal ngajarin supaya dia nggak sampai ke titik itu deh. Oh jadi di Mungkin kayaknya gue ada triggernya tuh. Gue tuh punya trigger. prevent dulu ya. Iya, gue tuh kayak punya trigger sama orang tua gue, tapi gue lupa momen apa gitu. Makanya gue sampai nggak mau Nggak pede ya? diliatin itu. Takutnya Iya. nggak pede, ya. Heeh. gue tahu bang, Apa tuh? lo harus dampingin apapun yang dia lakukan. Dari awal kan? Iya. Biar dia selalu butuh gue. Kayak misalnya dia mau main futsal, mau tanding, lo harus ada ketika dia latihan futsal, misalnya Oh. gitu. Misalkan lo datang pas di MTQ, lo ajarin Gua banget suruh-suruh tuh. Iya. gitu. Gue tuh dulu pernah SSB. Bokap gue kan selalu nganterin kan tiap minggu gitu. Dan kalau misalnya gue ditonton, itu gue ngerasa pengen show off gitu. Gue pengen ngasih gue hebat nih gitu. Tapi hasilnya malah goblok. Iya. Gue tuh pernah tuh tiba-tiba salah masuk barisan. Jadi kita harus lawan Persija tim anak kecilnya. Terus gue jadi back. Jago juga lo main bola lo. Makanya Iya. salah barisan soalnya gue. Jadi gue baru 2 kali masuk tuh SSB. Tapi gue salah barisan terus habis gitu ya udah akhirnya gue disuruh jadi S-back tuh waktu itu. Terus kalah deh. Gue juga Gara-gara lu. Gua Masih juga gara-gara pernah. timnya. Pas SMP, gue pengen show off. Jadi ada cewek yang gue suka di pelajaran olahraga, gue pengen show off. Tahu kan ada yang pakai matras, Tahu. lari, lompatnya ada belakang. Apa tuh namanya? Oh, ada tiangnya. Iya, ada tiang, ada matras, ada Lompat apa? tinggi. Mister, Tiger iya. Sprong Lompat tinggi. Sprong sih anjir. Ada tiang yang lo harus lewatin. Iya, kan? tapi Iya. bukan belakang, iya, nggak tahu iya. sih. Iya. Lompat indah apa? Mungkin Oh iya, iya, lompat iya. indah, lompat indah. Iya, lompat indah. Udah, terus gue nyoba kan. Anjay, gagal, kena tiang. Terus gue nggak boleh gagal, nggak boleh kelihatan goblok nih. Terus gue lompat, berhasil. Wih. Tangan gue patah. Ah, beneran. Itu tangan gue patah. Bener. Iya bener. Ini udah sembuh. Lu mau show off ke cewek? Iya. Tangan gue patah. Terus gue ngerasain. Kayaknya nggak ada tangan kanan gue. Gak bisa gue rasain. Gue pernah sih ngerasain tangan patah. Tangan Emang itu pernah? kayak Pernah. wiu gitu. Iya. Habis itu gue pulang. Sebulan Sebulan. kondisi tangan lu patah. Iya. Habis itu belum kerasa sakit. Jadi kalau kita pertama kali patah, kita nggak bisa ngerasain tangan kita. Itu kayak trauma gitu loh si otot-otot. Si ceweknya gimana? Si ceweknya kayak nggak lihat deh, nggak peduli. Terima kasih lang udah sharing. Iya. GWS deh lang. GWS gila. Sekarang kan? udah sembuh. nggak Kalau usah cewek GWS. kalau cewek itu nonton. Ya nggak apa-apa sih. Ya dulu aku lakuin itu buat kamu. Sekarang kamu boleh ngelakuin apapun tanpa aku ganggu sama sekali. Oh, namanya siapa? Nggak usah deh. Nggak usah. Uni. Udah nikah belum deh? Udah nikah? Nggak belum. Lu follow-followan Instagramnya? Follow. Jangan-jangan cewek yang waktu itu yang saling pandang terus kayak gitu. Anjir iya lagi. Itu dia orangnya? Iya dia lah. Oh. Saling Dia pernah cerita. Gue nggak berani sama cewek. Oh, lu nggak berani ngomong sama cewek? Kalau gue suka gue nggak berani. Terus gimana lu bisa punya pacar? Iya, gimana taunya? Ya makanya nggak punya. Oke, Tapi menurut gue ya, kalau dari obrolan kita tadi ini, menurut gue paling susah kayaknya parenting ya. Gue kan punya anak, lu kan punya Iya, anak iya. kan. Oke. Tapi gue gue nggak tahu lah Dile. Cuma kalau dari pandangan gue yang paling susah tuh build confidence anak, cuma nggak over confidence. Iya. Itu Oh, kayak iya, thin line banget kan. Iya. Gitu. Itu kayaknya paling susah deh. Dan kadang yang susah tuh adalah kita itu punya kecenderungan untuk anak tidak merasakan apa yang kita rasain. Lihat. Jadi kita ngasih dia, nge-spoil dia dengan Iya. apapun. Yang padahal itu nggak baik buat dia. Iya. Tapi makanya. kita ngelakuin itu karena kita dulu pernah ngerasain nggak pernah dapet. ngerasain nggak dapet ya. Terus kita lampiasin ke anak. Nah itu juga nggak bener tuh sebenarnya. Nah gimana caranya untuk menyeimbangkan ini yang masih gua cari juga nih sebenarnya. Nah, lu mending ajak podcast orang yang anaknya udah jadi ngeri sekarang. Wah, iya, jadi ngeri. Iya. Soalnya emang pasti susah sih, apalagi kayak tadi ceritanya Gilang kan. Oh iya, ntar ada fase di mana anak itu kan kayak puber dan pengen punya apa namanya mau udah suka cewek atau apapun Iya. itu. Itu kan kita harus bisa nge-build confidence-nya dia juga kan. Kadang kan Iya. juga yang orang yang nggak confidence bisa-bisa Kita jadi coach confident-nya dia lucu sih.
Iya. Kalau dia mau seterbuka bahaya itu juga ya. loh gitu. Iya. Kalau Gilang sih mungkin cuma bisa ngeceritain kayak begini kan. Tapi Iya. kan ada yang dipendem jadinya nggak Bener-bener bisa Jadinya gila. Jadi bom waktu gila. juga. Iya, gila. Jadi Iya, kayak, bukan kayak gila. tadi dia masih bisa ngomong ya kalau gue sih nggak bisa ngomong sama cewek malu ya gitu. Iya. Tapi kan ada orang yang itu jadi something serius gitu kan. Kenapa nih gue bisa sama cewek? Iya. Ntar jadinya Pelarian ke yang lain. iya, sama cowok kan serem juga kan. Makanya Jadinya, nah. belok kan lucu. Iya, nah maksud gue itu serem sih gue jadi bukan serem Iya. sih itu challenge sih. Challenge, gitu ya. jadi parent. Cuma gue nggak tahu ya. Anak gue jaing soalnya bre. Iya lagi. Kita belum masuk ke jaing. Iya. Iya anak gue jaing sih. Ada berapa? Ada satu sih sebenarnya gue lagi bener-bener apa ya? Jujur gue baru keluar lagi nih setelah 2 minggu gue di rumah doang sama istri gue. Oh Oke. iya. Ini Beneran? bener-bener gue mau karena Fadil nelpon habis itu kayaknya gue harus keluar deh gitu. Soalnya Oh. anjing gue kan hilang 2 minggu yang lalu ya. Heeh. Nah, wah itu kayak hidup gue kayak Ikut hilang Di titik bersama. terendah kah gitu ya? Di bawah banget ya? bukan di bawah ya. Bingung anjir soalnya kehilangan sama tahu anjing gue meninggal Meninggal tuh beda. menurut gue beda banget gitu. Iya. Soalnya kalau lo meninggal apa namanya? Kita tahu. kita sedih banget pasti. Iya. Cuma nggak ada harapan. Iya. Cuma kalau kehilang terus nggak ketemu, Itu di tengah-tengah tuh. setiap hari tuh berharap gitu. Iya. Terus lo jadi kebawa, anjir gue kadang kesel juga sih sama kita ada punya hati dalam jadi manusia ya, anjir punya hati, punya otak tau nggak punya hormon, Punya perasaan. punya perasaan gitu. Kadang-kadang Iya, tuh iya. yang bikin gue, anjir gue tuh kamu harus gini banget sih sama binatang gitu kan. Iya. Tapi kayak ke-attach banget. Jadi setiap hari tuh kayak anjing gue nggak, kalau gue males nyari kesian. Iya. Itu terus dia kayak gimana? Tapi ini hilangnya kenapa? Hilangnya tuh sebenarnya secara simpelnya ya. Gue lagi cabut sebentar nge-gym, terus tiba-tiba ada yang ngabarin gue katanya anjing gue keluar. Oke. Hansip gue ngeliat. Terus gue pulang, dia nggak ngejar anjing gue karena ya orang takut kan. Habis itu dia juga baru tahu nyadar itu anjing gue, dia kayak setengah jam kemudian. Jadi Oh. udah jalan-jalan kemana-mana Iya, gitu iya. kan. Nah terus dia jadi di pertigaan rumah gue tuh belok kiri sama kanan. Dia bilang belok kiri kayaknya. Tapi pada malam itu gue cari di kiri tuh masih ada orang gitu setengah 10 malam, nggak ada yang lihat sampai sekarang. Oh. Nah itu stres banget sih menurut gue. Itu hal yang nggak gue pernah kira soalnya itu. Oke. Ini lu udah bersama siapa nama anjingnya? Sneaky. Sneaky. Sama Sneaky ini udah berapa lama sebelum dia akhirnya hilang kemarin? Udah 3 tahunan sih, Oh, iya, hampir 3 4 tahun sih. Jadi gue kan sama istri gue nikah ya. Habis itu kita langsung adopt anjing ini kan. Dan kita juga belum punya anak kan. Nah itu pertama kalinya gue punya anjing gitu. Oke. Nah kita tuh baru ngerasa kayak bahwa anjing ini binatang yang aneh banget, yang kayak emang bisa attach itu tuh baru sekarang gitu. Oke. Habis itu kehilangan, itu parah banget deh. Makanya gue juga udah, ini pertama kalinya gue keluar lagi nih dari 2 Setelah minggu itu. 2 minggu. Makanya gue Gila. masih agak kayak aneh gitu dari tadi. Anjir, gue masih sedih juga sih sebenarnya. Iya. Kayak apalagi kalau ada yang ngomong sneaky gitu kadang sama gue gitu. Ya kayak sekarang nih, gue udah pengen menerima itu gitu. Cuma tuh yang susah berat kayak istri gue tuh, bini gue masih kayak iya ntar Sneaky pulang apa segala Masih macam. berharap ya. Iya. Masih berharap. Parah banget Dil. Makanya kemarin gue tuh juga kaget. Kemarin tiba-tiba gue nelpon dia. Terus pas gue lihat, pas gue mengakhiri telepon, gue ngobrol sama dia sejam pak. Oh. Kaget gue. Anjir sejam ternyata. Gue ngobrol sama dia. Maksudnya gue kasih tahu. Ya kan dia cerita lah masih Iya. sedih gitu di rumah. Ya udah sini ayo ke tempat gue aja yuk ngobrol gitu. Kan lebih enak kayaknya kalau diceritain dirilis Iya. gitu kan, biar dia nggak bosan di rumah. Oke. Ternyata dia mau beneran main. Gokil. Thank you sih. Respect. Iya soalnya apa namanya, ya pada saat Sneaky hilang gitu, yang gue pengen tuh, gue bener-bener kayak mikir setiap ketemu orang tuh harapannya lu bisa karena gue nyari Sneaky selama 7 hari, gue di jalanan segala macam keluar itu nggak ada yang ngasih gue clue. Terus gue di titik kemarin gue pengen ngobrol sama orang yang orang itu bakal bisa mau dengerin cerita gue dan lu bisa ngasih solusi gitu. Oke. Jadi gue tuh benar-benar ngelepas, nggak ngomong sama orang. Terus gue juga nggak mau ngeganggu temen gue karena gue takutnya annoying aja cerita tentang Iya. anjing gue terus kan. Oke. Di situ tuh gue sebenarnya stres banget gitu. Makanya kalau ada orang yang mau ngomongin tentang anjing atau apapun itu, gue waktu itu seneng banget gitu Iya. kan.
Nah, Fadil nelpon, gue Oke. cerita sama Fadil, ada beberapa orang lah yang emang kalau emang dia nelpon gue dan mau dengerin, tapi Gue dengerin aja sih kemarin. Iya, itu Sampai kita jadi detektif. Iya, itu perasaan Ngeraba-ngeraba. gua nggak ngira sih. Gua bener-bener nggak ngira stres itu ya kehilangan. Udah coba anjing. bikin ini pencarian di Sosmed sosmed. semua udah gue lakuin. Dia nempel-nempelin ke tiang Gua listrik gitu nempelin loh, tiang tradisional listrik, tradisional. di jalanan semuanya udah gue lakuin dan nggak ada yang kontak. Yang bro. di sosmed aja dia di repost sama akun-akun yang shelter Lo tau gede-gede kan. nggak masalah ini kita hubungin lagi dari yang itu ya. Kita di apa namanya di situasi yang dimana setiap pertanyaan kita ada jawabannya bro. Oke. Oke, Lo benar, nanya benar, benar. sadar nggak? Kita mau apapun masalah kita, at least pasti ada yang jawab. Ya. Either itu orang lain, either itu di apa Google atau apapun itu Google, ya. kalau lu batuk, AI. lu Google kanker, jawabannya Iya. di Google. Ada Ini semua. Tenggorokan saya gatel. Gue kira ngelawak. Enggak. Gue lagi mikir apaan lagi anjing. Bener. Iya, bener. Tapi apapun itu ada jawabannya kan? Ada jawabannya. Iya. Apapun itu ada jawabannya. Ini baru pertama kalinya dalam hidup gue. Lu nggak Yang nemu nggak ada jawabannya. jawabannya. Nggak ada jawabannya karena semua orang bilang nggak tahu. Ah iya sih. Itu gue stres banget. Gila. Karena banyak teori kan yang kemarin sempat kita ngobrol juga. Iya. Maksud gue kayak anjir, ada yang nggak ada jawabannya gitu. Gue tuh dulu pernah punya tetangga ya, dan beberapa kali anjingnya tuh sering hilang juga tuh, dan gue juga bisa ngelihat gimana dia downnya ketika anjingnya hilang, gimana usaha dia nyari di komplek, di gorong-gorong, dan gue tuh pernah ada satu momen kehilangan kucing dulu, kucingnya baru lahir gitu, dia itu udah sekitar 3 hari hilang, masih bayi padahal. Nggak lama bokap gue baru keluar mau berangkat kerja, denger suara ngeong-ngeong kecil. Ngeong kecil, ternyata dia terjebak di gorong-gorong yang cukup jauh gitu. Bokap gue dengan pakaian kerjanya akhirnya masuk ke dalam si gorong-gorong itu untuk ngambil si kucing yang itu, si kucing yang terjebak itu. Terjebak, akhirnya ketemu, dimandiin apa segala macam, sakit dia. Sakit, dibawa ke vet, disuntik, dan kita harapan dia selamat. Habis disuntik malah meninggal. Cuma artinya apa? Artinya gue jadi lebih aman karena tahu dia meninggal Yap, gitu. yap. Sedihnya ya udah habis di situ. Tapi kalau hilang itu uring-uringan. Iya. Uring-uringan banget Kayak tuh. makanya gue kadang-kadang kesel. Sebenarnya kan semuanya itu asumsi otak gue ya. Terus gue kadang suka mikir anjir, gue ini asumsi ini nih bisa nggak sih gue hilangin gitu kan? Iya. Ya cuma istri gue tuh bener-bener ngasih. Gue kadang-kadang kayak input dari dia tuh bener-bener ngelemahin lagi Iya. gitu kayak. Lu gua udah kuat nih. Iya, gue udah kuat, Bertahan. udahlah. Iya, udahlah gini. Gue udah bikin asumsi gue sendiri gitu Iya. kan. Udah Sneaky aman segala macam sama orang lain. Gue udah bikin story tentang Sneaky Iya. bahwa Ngebentuk mindset lah. bentuk mindset lah kayak ya udahlah emang maksudnya gua kan nggak on, dia kan makhluk hidup juga, gua nggak on Iya. gitu. Mungkin dia keluar, gue bikin cerita gitu jadi Iya. dalam otak gue, tapi itu istri gue ya Sneaky pasti pulang kayak gini. Ya Allah anjir. Iya sih. Langsung hancur lagi semuanya. Gue selalu inget ini sih gara-gara kemarin ketemu Mas Satria. Yang masalah titipan. Oke. Iya. Itu yang membuat gue sekarang jadi kena banget sih. Titipan apa tuh? Iya, semua di dunia ini kan Yap. titipan. Apapun yang datang ke Iya, hidup gue kita. nonton itu. Iya, jadi kayak kita terlalu sayang nggak apa-apa. Terus kata dia apa sih kalau nggak salah? Tapi jangan terlalu Attach. jangan Memiliki. terlalu memiliki banget. Iya, gitu. iya. Karena kan semua titipan. Iya, cuma ya itulah di negara ini tuh yang bikin lo takut banget kalau lo kehilangan anjing karena tuh ya ada isu yang dikaitin sama kayak penjagalan segala iya. macam Serem sih gitu. ya. Kan kalau misalnya di US misalnya gitu, lo kehilangan anjing, takutnya anjing lo tuh dipakai latihan, kalau lo pitbull dipakai latihan buat apa namanya? Kepolisian. Bukan buat adu berantem pitbull gitu Oh. loh. Teman sparringnya dicolong gitu atau buat breeding kan. Oke. Nah, kalau di sini tuh dijegal, cuy. Iya. Nah, itu yang bikin kayak orang-orang pecinta anjing gitu. Worry, khawatir ya. Iya Kita sih. worry gitu. Kalau emang diambil terus buat dipelihara, ya udahlah. Ya udahlah, Kita ya. bisa bikin story apa di otak kita kan. Ini anjir kalau dijegal tuh. Ya sama ya selama gue seminggu ini gue baru sadar juga gitu kayak banyak banget orang yang baik sebenarnya. Banyak orang yang baik gitu di sosial media bantuin gue apa segala macam di jalanan gitu. Cuma banyak juga orang yang bener-bener gimana ya?
bukannya nggak baik sih, itu Lebih ke ini aja tone deaf aja gak sih? iya, kalau tone deaf tentang hal kayak kehilangan binatang kayak gini gitu. Kayak dia ngerasa lu kenapa sih gitu doang? Iya. Masa segitunya? Iya. Ada tuh pasti orang kayak gitu. Ada. Dan gue nggak masalah ya karena itu mereka kan. Tapi maksud gue kadang tuh orang nggak sadar. Gue nggak tahu lu pernah piara anjing apa enggak. Cuma tuh itu tuh satu-satunya binatang yang menurut gue ya yang bisa paham gue dan dia bisa bener-bener sama gue kayak velcro, tau gak lu tiap hari gitu di rumah gitu. Selengket itu ya. Selengket itu. Dan kita partner gitu, dan ketika kehilangan kayak gini anjir. Bahkan ada yang gue nggak tahu ya, kayak kehilangan, nggak tahu gue kalau dibandingin. Bahkan ada tuh di YouTube gue nonton kehilangan anjing tuh kadang lebih berat daripada kehilangan orang gitu. Iya sih. Kata orang-orang itu ya. Ya cuma ya gitulah, gue sampai sekarang masih benar-benar, makanya gue aneh banget tadi kayak karena kita nggak bisa ngejudge relationship seseorang atau bonding mereka dengan apapun itu. Kayak tadi yang gue tuh pernah kucing gue mati, pas hari kematiannya gue nyantai, gue main PS waktu itu. Ya udah meninggal ya udah mati gitu. Tapi malamnya, gue nangis, nggak berhenti. Gue dipeluk bokap gue nanya, masuk surga kan? Pasti. Iya masuk surga, kucingnya masuk surga. Tapi itu ada momen di mana gue nyantai, terus sampai datang kesadaran bahwa, damn dia udah nggak ada sama gue lagi. Iya, yang paling bikin sedih sebenarnya asumsi lo abis itu sih. Gue baru sadar sekarang, tau nggak lo otak lo yang berasumsi cuma jadi liar ya. Iya, tapi gue mikir kayak mungkin dengan kehilangan ini. Dengan kehilangan anjing atau kehilangan apapun itu ya, gue mikir kayaknya ini kehilangan at some point kalau nggak hilang sekarang bakal hilang entar. Karena gue ngerasa banyak hal yang gimana gue sama anjing gue tuh masih kurang gitu, gue mikirnya. Kayak ngejaga rumah atau apapun itu kan, gitu, atau ngedidik dia obedience training apa. Gue ngerasa ya kalau kita losing something kayak gini. Itu kayak apa ya? Kayak kita losing something sekarang. Itu kalau jadi gimana ya, Dil? Kemarin gue cerita gimana nih? Gue pengen ngomongin yang cerita sama Fadil kemarin tuh. Iya, jadi kayak intinya inilah kayak coping mechanism-nya jadi lebih. Coping mechanism gue. Jadi lebih bisa. Ini satu hal yang bikin gue lebih lebih bisa legowo atau rela gitu. Kayaknya kalau gue nggak kehilangan sekarang gue pasti kehilangan ntar sih. Ya, jadi lebih baik kehilangan sekarang untuk, dan gue jadi lebih belajar lagi gimana cara ngerawat anjing apa segala macam gitu. Dan banyak hal yang menurut gue kalau kita nggak hilang belum digampar tuh muka. Kehilangan tuh hal paling berat apapun itu ya. Bukan cuma sekedar kehilangan. Mau HP ke, mau apapun ke. Karena manusia kalau nggak hilang nggak sadar apa yang dia punya, nggak sadar apa yang dia punya, atau nggak mau ngerubah kebiasaannya gitu. Kadang kan kita ngelakuin suatu hal yang salah tapi hasilnya bener kan. Atau nggak lu ngelakuin yang bener, kadang kita bisa hasilnya salah gitu. Cuma ngelakuin suatu yang bener in the long run itu kan bikin lo sustain gitu. Itu prinsip trading juga tuh, Dil, sebenarnya. Lo bisa aja pemain trading deh. Lo bisa aja nge-trade tapi dengan cara yang salah. Misalnya lo invest dengan cara yang salah terus lo menang. Hasilnya menang. Lo menang sekarang kan. Cuma cara salah itu suatu saat bikin lo bankrupt gila-gilaan langsung kan. Karena cara lo salah gitu. Nah, gue mikir itu juga. Kayaknya sneaky hilang sekarang mungkin karena kesalahan gue sama gimana cara gue take care. Itu sih. Kalau gue salah satu cara coping mechanism gue saat menghadapi apapun ya, entah kehilangan, entah lagi down atau apa. Karena gue percaya gue dipilih untuk ngerasain ini karena gue sanggup untuk handle-nya. Jadi lu pernah dengar gak sih yang ketika kita mau masuk ke dunia, kita dipertontonkan nasib kita, takdir kita kayak apa, hidup kita kayak apa, matinya kayak apa, dan kita setuju. Baru kita masuk ke dunia, lahir ke dalam rahim ibu kita dan sebagainya. Artinya gue udah tahu nih, ini akan terjadi, dan gue udah setuju untuk menjalaninya. Jadi ketika itu terjadi di momen ini, yaudah gue yakin ya gue dipilih untuk ngerasain ini karena Tuhan tahu gue sanggup ngelewatin ini. Nah itu yang bikin gue, mindset itu yang bikin gue tetap survive atas apapun yang terjadi. Ayatnya juga ada kan? Bersama. Oh ada ayatnya juga ya? Apa? Bersama kesulitan. Oh ya, saudara kemudahan. Jadi dia tuh nulisnya bersama, bukan setelah. Itu apa? Itu ayat ini Al-Insyirah.
yang biasanya kita mau UN tuh pada nge-share itu tuh. Oh, Fainama Usriusro, Inama Usriusro. Iya. Dua kali disebutkan. Bersama kesulitan, sesungguhnya bersama Kemudahan. kesulitan. Ada Ada Fainama kemudahan. Usriusro, Inama Usriusro. Lo ngingetin gue, thank you Lang. Iya. Gue Bukan setelah kayaknya loh. itu dalam hati gue tuh. Iya. Dia Karena bilang, Itu sih bukan harus setelah. ditanam ya. Iya, Fainamal Usriusro, Inamal Inamal Usriusro. Usriusro. Ya Allah. Sedih banget gue sih hilang. Iya. Kan udah tahu nih. Ya semoga lu bisa inilah legowo lah. Iya Legowo. Dan lu dipilih untuk ngerasain ini karena Yoi. lu mampu untuk nge-handle-nya. Tapi Pas masalah sampai hilang, rumah, Dil. nanti pas sampai rumah Masalahnya- ketemu Rinka. Iya, masalah hilang tuh logowo tuh kayak Iya, anjir. iya, Tau iya. gak Emang sih, nggak lo bisa kayak- dipaksain sih. Iya. Akan ada momennya sendiri dan kita nggak ada yang tahu momen itu kapan. Tapi yang penting selama kita nyari momen itu, ya kita ngelakuin hari-hari kita dengan yang Iya, mau nggak ngasih yang mau terbaik ya. juga tetap sih. Iya. Iya, Ya karena lu tetap ngevlog. life must go Iya, on, iya, bro. Show Damn. must go on ya. Life must go on. Ya life must go on. Show must go on. Gitu. Gue kayaknya kalau gue punya peliharaan, gue bikinin aja deh. Kuchiyose no Jutsu. Biar Jadi biar gak hilang. Dia Oh, di di alam mana lain. gitu. Nanti kalau gue pengen gue panggil. Ganjil. Tapi lu Iya. harus berdarah dulu. Ini film apa sih? Anime apa? Naruto. Oh iya Naruto. Gitu. Ya Gue udah. lagi baca Full Metal Alchemist tapi gak usah bahas lagi panjang. Ini soal ini kan yang Thank you Ca udah menyempatkan Thank you, waktu Ca. di Terima tengah kasih, Bang. hari-hari yang berat. Terima kasih sudah membuka diri, Bang. Iya. Gue terima kasih malahan ya bisa akhirnya gue bisa Sharing juga ya. ngapain lah gitu. Nyari kesibukan lagi ya. Nyari kesibukan lagi. Distraksi ya. Iya. Iya bener sih distraksi nih. Iya. Oke. Oke. Terima Oke. kasih. Oke. Bang Sukses Eca. terus Eca. Yes. Untuk Dadah. waktunya kita Thank ketemu you, lagi thank you. di Thank you. kesempatan berikutnya. Yep. Nah. Dadah. Dadah.